Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi dia melibatkan minimal 2 buah fungsi. Yang dimaksud dengan komposisi fungsi adalah sebagai berikut. Katakanlah f dikomposisikan ke G. Artinya ini adalah nilai fungsi f dimasukkan ke G. Nah, simbolnya untuk kalimat tersebut adalah ini, G komposisi f. Walaupun dibaca dengan G komposisi F, tapi yang dimaksud dengan G komposisi F ini mengandung makna bahwa nilai fungsi F ini dimasukkan ke si G. Nah, kalau F itu domainnya X dan hasilnya Y, sedangkan G itu hasilnya inputnya Y dan hasilnya adalah Z, maka dalam hal ini komposisi dari F yang dikomposisikan ke G atau F yang dimasukkan ke G itu domainnya adalah si X ini, karena kan F ini dimasukkan ke G ya. Jadi hasil nilai F itu dimasukkan ke G. Jadi domainnya itu adalah X dan hasil akhirnya adalah Z. Nah, sebagaimana yang pernah dibahas dulu bahwa fungsi itu kan bisa diibaratkan sebagai suatu mesin. Nah, F dimasukkan ke G, katakanlah ini mesin F dengan inputnya adalah X. Nah, ketika input X ini kita masukkan ke mesin F ini, ada output. Karena dia kan fungsi ya, pasti ada satu buah output. Katakanlah outputnya itu adalah Fx atau nilai fungsi di X. Nah, nilai fungsi di X ini tentunya anggota di himpunan Y, karena kodomain dari F ini adalah Y. Jadi Fx komponennya berada di dalam Y. Nah, kemudian kita masukkanlah nilai fungsi F ini ke mesin G. Jadi diteruskan ke mesin G. Nah, inputnya itu adalah si Fx ini, di mana Fx ini adalah si Y. Nah, ketika karena G ini adalah suatu fungsi, dan ketika yang Fx ini dimasukkan ke G, ada outputnya, yaitu katakanlah simbolnya adalah G dalam kurung Fx. Nah, makanya kalau dikatakan F dikomposisikan atau dimasukkan ke G ini, simbolnya adalah seperti ini. Karena ketika kita masukkan inputnya Fx ke dalam mesin G, maka secara matematis dituliskan G dalam kurung Fx, yang artinya fungsi G ini menjalankan atau bekerja untuk Fx ini karena inputnya Fx. Sama kayak tadi di sini, X ini kan inputnya untuk F. Nah, sekarang karena G ini inputnya Fx, maka Fx ini berada di dalam. Sehingga ketika nilai fungsi F dimasukkan ke mesin G, maka secara matematis dituliskan G dalam kurung Fx atau G komposisi F. Jadi dengan demikian kalau dituliskan G komposisi F, artinya yang harus dijalankan dulu adalah fungsi F-nya, barulah dijalankan fungsi G-nya. Nah, berikut adalah catatan penting tentang komposisi antar fungsi. Nah, kalau kita misalnya bisa membentuk F komposisi G, di mana G dimasukkan ke mesin F, belum tentu F bisa dimasukkan ke fungsi G. Ya, begitupun sebaliknya. Nah, karena itu F komposisi G belum tentu sama dengan G komposisi F. Kemudian domain, kalaupun misalnya fungsi G bisa dimasukkan ke fungsi F, dan sebaliknya misalnya fungsi F juga bisa dimasukkan ke fungsi G, maka ekspresi fungsinya belum tentu sama hasil akhirnya, dan domainnya pun belum tentu sama. Nah, itu catatan penting untuk komposisi antar fungsi. Nah, kita lihat ilustrasinya melalui contoh. Misal nih, dipunyain fungsi Fx-nya adalah X kurang 3, kemudian fungsi Gx-nya adalah akar X. Nah, karena X kurang 3 ini adalah fungsi polinomial, di mana variabelnya berpangkat bilangan bulat positif, yaitu berpangkat 1, maka domainnya adalah semua bilangan real. Kemudian akar X ini, sebagaimana yang kita ketahui, domainnya itu adalah semua bilangan real, asalkan X itu 0 atau positif, atau besar dari 0. Nah, sekarang kalau kita mau mengidentify F komposisi G, berarti yang komposisi yang lingkaran ini digantilah menjadi kurung sehingga penulisannya menjadi seperti ini. F dalam kurung Gx. Nah, sebagaimana disampaikan pada definisinya, yang kita jalankan adalah fungsi G-nya dulu, karena G ini dimasukkan ke si F. Makanya di sini dalam kurung Gx. Nah, yang Gx inilah dulu yang kita ganti, karena emang Gx itu yang akan dimasukkan ke mesin F. Nah, fungsi Gx-nya kan tadi akar X, maka gantilah yang Gx ini dengan akar X. Sedangkan yang F-nya biarkan tetap. Nah, akar X ini merupakan output dari fungsi G. Nah, kemudian masukkanlah akar X ini ke mesin F ini.
Nah, maka ketika akar X ini dimasukkan ke mesin F, tentunya berganti X ini dong. Gantilah X ini dengan akar X yang kurang 3-nya karena konstan kan artinya tetap ya. Maka tetap saja kurang 3. Ya udah, berarti ketika fungsi G dimasukkan ke fungsi F sehingga menjadi F komposisi G, maka ekspresi fungsinya adalah akar dari X kemudian dikurang 3. Nah, ini dia. Kemudian domainnya dari fungsi ini adalah, kan yang di bawah akar hanya X saja ya. Dan kita tahu bahwa domain dari fungsi akar X itu adalah semua bilangan real asalkan X besar sama dengan 0. Jadi, domain dari F komposisi G adalah semua bilangan real dengan syarat X besar sama dengan 0. Nah, kebetulan sama dengan ini. Oke. Kemudian kita lihat kasus berbeda. Bagaimana kalau F yang dimasukkan ke G? Kalau tadi yang ini G yang dimasukkan ke F. Sekarang F yang dimasukkan ke G. Jadi G komposisi F. Maka yang dijalankan adalah fungsi F dulu. Nah, fungsi F kita kan tadi X kurang 3 ini. Maka gantilah Fx di sini dengan X kurang 3, sedangkan mesin G-nya masih dituliskan. Jadi, kita punyai G komposisi Fx itu sama dengan G dalam kurung X kurang 3, karena dijalankan X kurang 3 dulu. Nah, kemudian masukkanlah output atau X kurang 3 ini ke mesin G. Karena G-nya itu akar X, maka gantilah X ini dengan X kurang 3, satu paket. Jadi, kita punyai akar dari, ya, pokoknya yang X ini ganti dengan X kurang 3. Oke, jadi menjadi akar dari X kurang 3, di mana di dalam akar ini X kurang 3, berbeda banget dengan ini. Nah, di sini yang menjadi di bawah akar itu kan X kurang 3, sehingga domain dari akar dari X kurang 3 adalah, sebagaimana yang sudah dipelajari dulu, bahwa domainnya adalah asalkan ekspresi di bawah akar itu lebih besar atau sama dengan 0, sehingga kita bisa ganti yang ekspresi di bawah akar itu kan di sini X kurang 3. Jadi X kurang 3 harus besar sama dengan 0. Nah, pindahkan kurang 3 dari kiri ke kanan menjadi X besar sama dengan 3. Jadi, domain dari fungsi G komposisi X adalah semua bilangan real dengan syarat X besar sama dengan 3. Nah, bisa dibandingkan dalam hal ini bahwa F komposisi G itu adalah ini, sedangkan G komposisi F adalah ini. Dan ekspresinya benar-benar berbeda, tidak sama. Nah, maka domainnya juga bisa jadi berbeda. Nah, memang berbeda dalam hal ini bahwa F komposisi G domainnya semua bilangan real dan G komposisi F adalah semua bilangan real dengan syarat X-nya itu positif atau 0, tapi G komposisi F domainnya adalah semua bilangan real dengan syarat X besar sama dengan 3. Berbeda kalau di sini X sama dengan 2 masih ikut sebagai domain, tapi di sini X sama dengan 2 tidak ikut lagi sebagai domain.